Kepala SD Muhammadiyah Kelangenan. Acara yang ketiga adalah perkenalan ya para calon kepengurusan komite yang akan datang. Kemudian acara selanjutnya adalah sosialisasi tentang surat edaran yang sudah kami share tadi sore, ada juga yang tadi malam, yang bertujuan supaya Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu, kemudian kami mensosialisasikan, dan apabila ada hal yang perlu untuk di-sharingkan di Zoom Group. Selanjutnya adalah serah terima penghargaan siswa berprestasi, dan setelah kegiatan selesai di seremonial di musola, nanti akan kita lanjutkan kegiatan di ruang kelas masing-masing, yaitu dengan pembagian rapor. Dan di pembagian rapor itu juga ada beberapa hal yang perlu harus Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama adalah nanti ada penandatanganan berkas peserta didik, baik itu IBOS, ISOS, serta hasil SAS, ya, hasil evaluasinya kakak. Nanti mama papa bisa lihat berapa nilai aslinya, dan semuanya alhamdulillah sudah selesai terkoreksi, sudah nilainya masuk dan sudah menjadi rapor. Adapun nanti ketika ada raporan yang tertahan tidak bisa diambil di guru kelas dan harus mengambil di kepala sekolah, berarti nanti ada catatan mungkin yang perlu disampaikan secara langsung. Kemudian ada pembagian sertifikat juga untuk setiap peserta didiknya di setiap kompetensi dan prestasinya, karena anak-anak kita semuanya berprestasi ya Mah ya, di bagiannya masing-masing. Kemudian nanti ada penandatanganan pernyataan bahwa mama papa itu sudah memahami surat edaran yang kami sampaikan serta yang akan disosialisasikan hari ini, sehingga informasi dari sekolah itu bisa tersampaikan dengan baik, tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan rapor peserta didik sharing bersama guru kelas. Itu gambarannya. Selesai itu mama papa sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing setelah mendapatkan hasil rapor peserta didik. Baik, untuk mengawali acara ini mari bersama kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SD Muhammadiyah Ketanungan yang kami hormati, Bunda Nani MPD, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Bapak pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah, khususnya jajaran Majelis Divestment, kepada Bapak Ibu Ikhwan dari kelas 1 hingga kelas 6, serta ayah, bunda, ibu yang mendampingi saya, yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan wali murid dalam rangka penyerahan hasil laporan selama 1 semester. Sudah dipaparkan banyak sekali, saya hanya bisa membuka acara ini karena nanti saya akan bicara banyak saat disosialisasi, dan nanti akan ada perkenalan dari bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan selaku nanti sebagai calon-calon
saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir. Pastinya ini adalah hari yang istimewa karena akan menerima hasil laporan pembelajaran anak-anak selama 1 semester. Saya tutup dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya adalah perkenalan para calon kepengurusan komite pada masa mendatang. Yang pertama, waktu kami serahkan kepada Bapak Jubaidi SPD MM. Semoga Bapak. Memang nggak ada lagi mic-nya, nggak ada. Cuma satu. Yang warna saja. Mic-nya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru dan yang saya hormati wali murid dari anak kita SD Muhammad Bekam. Pertama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun ini baru cabang, tadi diminta untuk memperkenalkan diri. Untuk itu perlu saya sampaikan, pertama, memang saya dua anak saya, yang pertama Bapak Ibrahim, yang kedua Ibrahim Paskas, semuanya lulus. Mungkin ini diundang karena kebetulan saya aktif di Majelis Edukasi Muhammadiyah. Itu ketika saya ditelepon diminta kesediaannya, saya jawab kalau itu memang dianggap berkontribusi terhadap sekolah, yang insya Allah kasih. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa menjembatani ya keperluan, kepentingan teman-teman wali murid kepada sekolah, karena di dalam mendidik anak itu banyak sekali masalah, banyak sekali problem yang harus dihadapi. Perkenalkan, nama saya Jubaidi. Ya, saya aslinya dari Bumiayu, hanya saja saya sekarang bertempat tinggal di Ketanggungan, di perumahan Giaksona, Blok 1. Saya memang malam melintang di dunia pendidikan. Dulu saya pertama SK di Kota Madia Tegal, kemudian SK berikutnya di Tonjong, SMP Tonjong, kemudian SMP Bumiayu, kemudian SMP 1 Ketanggungan, kemudian SMP 1 di Lakapa, dan yang terakhir adalah SMK Negeri 1 Persana yang istri Pak Haji Baru. Sekilas itu perkenalkan saya, mudah-mudahan nanti saya bisa bekerja sama dan bisa membantu anak itu semua untuk bisa sukses dan berhasil menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Amin. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada yang kami hormati Bapak Zainal Wasito SPD, disilahkan.
Alhamdulillah pasti punya kita pada semuanya yang ada di sini, semuanya diberi kesehatan, keselamatan, dengan puasa, sehingga bisa kita kumpul di sini di tempat musola ya. Musola apa masjid itu kan ini? Musola. Oh Istiqomah. Berarti orang orang itu mau Istiqomah kok. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai apa yang disampaikan oleh pembawa acara untuk memberkahkan diri. Tadi sudah disebutkan namanya dari orang tua, primer-primer yang artinya arah yang ditampani. Apik orang apik, pokoknya orang tua kan nyata siapik. Namanya diberi Senowasito. Aslinya nggak beda sama Pak Jude, tetangga desa. Kalau Pak Jude ke arah kasih rampok, saya di bawahnya. Saya asli Tonjong, asli Tonjong ya. Tidak beda jauh dengan Pak Jude. Umplak-umplak bahasa Indonesia itu umplak-umplak apa ya? Ia berkecimpung di dunia pendidikan dulu di Tonjong. Tahun 84 bisa diserdadu sama Pak Jubed ya. Kalau Pak Jubed di seberang kali SMP 1 Tonjong, saya sebelah selatannya di SD PPK sampai tahun 97 98 bermutasi ke Kubang Jati selama 10 tahun di SD Kubang Jati 2. Lantas ikut rame-rame sama Pak Jubed apa ya bekerja di LPMP. Alhamdulillah ditempatkan di SD Ketanggungan 9 selama 8 tahun jadi kepala SD Ketanggungan 9. Bosan dari kepala sekolah bosan mumet dari kepala sekolah yang udah ngurusi anak didik. Gimana caranya supaya anak didik itu kesananya itu jempolnya di atas bukan di bawah ya. Ini pusing juga ya budanya ya. Iya gimana ya? Apalagi SD Muhammadiyahnya akan berkembang lagi. Kemarin ada apa ya? Iya. Programnya naik lagi merepi Amerika ya. Dari SD tanggal 9 saya ke kantor, terus bosen jadi guru, akhirnya jadi pemilik selama dari tahun 16 sampai tahun 2023 ini. Akhirnya pensiun, saya berpikir bareng-bareng. Jadi dunianya saya di dunia pendidikan ya. Alhamdulillah oleh pengurus Sabang digabung jadi pengurus di Gasmen. Nah kemarin kita telepon oleh Mbak Sul, Pak siapa? Apa sih? Pokoknya mangkat ya Pak. Kenapa kau kenalan? Tadi hari ini tuh perkenalan, hari ini. Yang namanya itu rumahnya di Ketanggungan. Kalau Pak Juki di Gria Sona, kalau saya di Gria Ketanggungan hingga ke sana lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya pesen sama SD yang harus nyambak, tidak ngerti ngapik. Insya Allah kami bertiga sekuat tenaga pikiran, mudah-mudahan tenaganya Esiana lumayan tenaga, walaupun sudah pensiun masih ada pengabdian ke SD Muhammadiyah. Monggo panjenengan yang punya hak, tadi katanya kayak saya butis ya, pilihannya butis baju beda, pakai Google Chrome, yaitu pengembangan teknologi. Itu saja, mohon maaf jika kita berkenan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dana Eskep Sumaworo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Daphne MPD, yang saya hormati calon pengurus Komite SD Muhammadiyah Tanggungan, yang saya hormati juga Bapak Ibu semuanya, wali murid yang insya Allah hari ini berbahagia akan menerima hasil evaluasi belajar putra-putra kita. Saya sebentar saja untuk perkenalan. Kalau beliau-beliau ini pakar pendidikan, sesepuh. Kalau saya masih hijau-hijau, itu pun bukan pendidikan. Basic saya kesehatan, Bapak Ibu. Saya di dinas kesehatan di puskesmas. Saya juga sama di telepon, Bapak besok berangkat mau apa? Yang penting berangkat, ya sudah berangkat. Saya namanya Haris Mamendi, asal saya dari Pemalang, Bapak Ibu, dari Pemalang Petarukan, barangkali ada yang dari Pemalang juga. Tahun 2009 terdampar di Ketanggungan, kemudian alhamdulillah dua putra saya sudah menikmati pendidikan di SD Muhammadiyah Ketanggungan. Yang satu sudah di Pondok Pesantren Muhammadiyah Zainab Maskur, kalau yang satu masih kelas 3. Insya Allah nanti yang terakhir kalau dimudahkan juga saya masukkan lagi ke SD Muhammadiyah. Bapak Ibu, sedikit saja ini pandangan saya bahwa sebuah sekolah yang bagus adalah ada 3 kriteria. Menurut saya, yang pertama adalah covernya, yang kedua adalah isinya, dan yang ketiga adalah bahan bakarnya. Jadi covernya dari luar menarik, setiap orang yang lewat ingin masuk, ingin menaiki. Nah, kemudian yang kedua isinya, begitu masuk ke dalam bagus sekali. Selain isinya, kelengkapannya bagus, juga program-programnya juga bagus dan harus lengkap. Yang ketiga kemudian adalah bahan bakarnya. Bahan bakar adalah apa? Untuk supaya sekolah ini bisa maju dan berkembang. Dan insya Allah ketiga-tiganya ini SD Muhammadiyah sudah ada, sudah lengkap. Jadi berbanggalah kita yang menitipkan putra-putrinya di sini. Insya Allah kalau kita analogikan ini SD Muhammadiyah seperti sebuah bus wisata estetik, dari luar bagus, begitu masuk lebih bagus lagi. Kemudian bahan bakarnya pertamax, jadi bisa melaju kencang. Nah, kita sebagai wali murid tinggal mendukung dan mendorong supaya SD Muhammadiyah kita tambah lari kencang lagi. Saya kira seperti itu saja Bapak Ibu. Sedikit perkenalan dari saya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, semampu saya saja, bukannya. Apalagi saya juga ini ada pakar-pakar pendidikan yang sepuh-sepuh. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah dari unsur wali murid, yang kalau tadi dari unsur tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah yayasan KJM. Dan sebelum untuk ke wali murid, kita kenalkan dulu komite yang lama supaya memberikan sambutannya sebelum nanti perkenalan dari perwakilan wali murid kepada
Kepada yang kami hormati Ibu Tika Panduning PSSH, disilahkan. Saya nggak jawab secara apapun. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Untuk waktunya sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati dan kepala sekolah dan sebagainya. Yang saya hormati ayah juga, ibu dan yang saya hormati bapak-bapak calon ketua umum, calon pengurus di Muhammadiyah. Kemudian yang saya hormati dan saya hargai ibu-ibu Ikhwan dari salah satu dia hadir di acara penerimaan rapor dari saya tidak ada usia apa-apa mengenai yang jelas saya selaku makan udah makan belum? Saya menjabat ketua komite dan akan terakhir karena saya udah kelas 6 dan insya Allah tahun depan anak saya sudah lulus dan sudah saatnya untuk berganti kepemimpinan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini pemilihan untuk pengurus komite lebih terbuka, lebih baru lagi sedikit, dan semoga harapannya kedepannya lebih bagus lagi. Dan semoga mama semua nanti saat pemilihan bersedia memilih yang terbaik, karena nantinya tadi berarti perkenalan itu untuk agar kita semua mengenal siapa ketuanya. Seperti itu guys. Demikian dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah perwakilan dari wali murid kelas 5, yaitu Ibu Elis Nurhayati. Apakah sampun rawuh Ibu Elis? Mama Ayah? Belum. Kami lewati dulu nih. Oh iya, kami kenalkan secara langsung mawon dari kami. Nama lengkap Ibu Elis Nurhayati, lahir di Subang 10 Oktober 1977. Alamatnya Desa Pende Kersana. Riwayat pendidikan SDN Pasir Bungur Purwodadi Subang Jawa Barat, SMP Islam Purwodadi Subang Jawa Barat, Ciawi Gebang Kuningan Jawa Barat. Beliau namanya Ibu Elis Nurhayati atau Mama Ayah. Selanjutnya Ibu Naimatun Aryani. Ada Ibu Naimatun Aryani? Belum ada juga. Baik, kami bacakan. Ibu Naimatun Aryani dari Desa Dukupadat, Ketanggungan Brebes. Beliau adalah D3 kebidanan, ya, berprofesi sebagai bidan, perwakilan dari kelas 4. Selanjutnya Ibu Nur Hamidah. Sudah hadir Bu Nur Hamidah? Belum ada juga. Beliau beralamat di Perum Puri Permata Bolakelor, S1 pendidikannya, S1 akuntansi. Beliau seorang guru. Selanjutnya Bapak Wisnu Dian Purwoko, sampun rawuh dari kelas 1. Bapak Wisnu Dian Purwoko.
Belum. Baik, selanjutnya adalah dibacakan ya. Bapak Wisnu Diantowoto dari Perum Gria Ketanggungan Indah, pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang. Beliau seorang guru di SMKN 1 Bulakamba, ahli dalam bidang seni. Selanjutnya perwakilan dari kelas 1, Ibu Lailatul Maghfirah SK MKN. Sudah ada? Mama Raffi belum hadir juga. Oke. Beliau adalah seorang notaris, pendidikan S2, beralamat di Ketanggungan. Selanjutnya Ibu Aryani Irma Nurinanti. Ada Ibu Aryani Irma Nurianti, Mama Gibran atau Mama Ibam. Belum ada juga nih. Selanjutnya Ibu Diah Ayu Larasati, perwakilan kelas 2 atau Mama Arsyad. Sampun rawuh Mama? Derek. Beliau dari Desa Duku Tengah, pendidikan S1, beliau ibu rumah tangga. Baik, itu sementara kandidat yang profilnya sudah dikirimkan ke kami. Nanti akan lebih jelasnya kami akan buatkan slide-nya dan kirim ke grup kelas, yang nanti Bapak Ibu bisa melihat profilnya masing-masing, dan ketika pemilihan bisa menentukan siapa saja yang akan menduduki kepengurusan pada tahun periode ke depan. Adapun teknisnya, nanti Mama Papa memilih tim formatur. Satu orang memilih 3 orang, ya. Ada unsur dari PCM itu wajib, ada yang dipilih salah satu, dan yang lainnya bisa dari perwakilan wali murid. Jadi satu orang nanti memilih 3 orang. Sementara itu Bapak Ibu, untuk pengenalan para calon kepengurusan komite periode berikutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan sosialisasi tentang surat edaran yang sudah kami share juga di grup Ikwam tentang berbagai macam hal. Dalam hal ini akan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh tim dari kami. Pertama akan disampaikan oleh Bunda Nanedahnya MPD. Kami silahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua kalinya saya akan memaparkan, mensosialisasikan beberapa hal yang perlu disosialisasikan kepada Bapak Ibu wali murid.
Bapak Ibu banyak yang ingin bertanya tentang segala sesuatu yang ada di sekolah ini. Ketika mungkin anaknya datang ke rumah pulang sambil membawa cerita, terus ceritanya itu terpotong-potong sehingga tidak bisa menangkap informasinya dengan jelas. Mungkin saya nanti akan sedikit menginformasikan terkait ada beberapa pos-pos atau bagian-bagian yang perlu disosialisasikan. Bapak-bapak dari Majelis Dikasmen dan pimpinan cabang, mohon izin saya menyampaikan barangkali nanti ada yang mau meninggalkan ruangan ini juga boleh dipersilakan. Namun ini akan banyak yang dipaparkan. Tapi kalau masih nyaman berada di sini, atur dulu Pak. Baik. Tentang kantin sekolah. Kantin sekolah kita itu lokasinya masih memang belum pindah, masih di sini. Dan banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anak ketika masuk ke area kantin, harus lepas alas kaki, kemudian makan di tempat makan. Sebetulnya sudah ada linknya juga di akun sekolah, di YouTube, juga di IG tentang pembiasaan diri di kantin. Kenapa kantin jadi mahal? Harganya tidak seperti di luar sana. Setiap petugas kantinnya itu pasti akan ikut pelatihan. Dan mungkin nanti yang baru-baru juga akan diikutkan pelatihan. Semua petugas kantin pasti harus ikut pelatihan. Bagaimana cara mengolah makanan. Kemudian yang kedua, bahan-bahan yang dipergunakan kantin untuk diolah itu bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Jadi mungkin itu yang membedakan harganya beda dengan yang di luar sana. Kantin sekolah ini masih kecil luasnya, kalau pengolahannya sedikit, tapi area makannya lumayan banyak, terbuka tapi bersih, nyaman. Kemudian ada tempat untuk antri. Jadi anak-anak itu datang antri, setelah itu mengambil makanan secara prasmanan. Jadi anak dilatih untuk bisa mengukur kebutuhan tubuhnya. Itu pembiasaan anak dilatih untuk mengukur kebutuhan tubuhnya. Karena apa yang diambil itu harus habis dimakan, tidak boleh sisa. Kemudian setelah nyampe ke kasir, mereka akan menyodorkan buku BUMS yang nanti insya Allah dalam beberapa waktu ke depan sudah diganti dengan uang elektronik.
kantin seperti ini Ibu, diceklisin setiap hari apakah benar atau tidak. Ini hasil laboratoriumnya. Kemudian ini SOP-nya, makan tempat yang ditempatkan di tempat makan. Jadi kakak yang bawa makan dari rumah itu harus bawanya tempat makan dan tidak ada sampah nanti di dalamnya. Galon sampah juga. Yang kedua, tadi tidak ada bungkus plastik atau kemasan dan tidak minuman harus di tumbler. Bapak Ibu bayangkan, alasan anak-anak ketika di dalam kelas, ketika mereka pengen keluar, ada yang mau ke kamar mandi lah, ada yang mau minum lah, ada yang segala macam alasan, sehingga harus bawa tumblernya ditaruh di kelas. Jadi tidak ada alasan untuk minum. Mereka harus bawa tumbler semuanya, dan mereka harus menggunakan tumblernya sendiri untuk minum. Kecuali kalau jajan di kantin ada yang minuman baru pakai gelas dari itu sendiri. Kemudian makanan yang Bapak Ibu bawakan ke anak-anak itu harus buatan mamanya sendiri, papanya juga boleh. Bahkan saya pernah dengar juga buatan anaknya sendiri, katanya seperti itu ada, dan itu boleh. Tapi tidak ditemui makanan-makanan yang ternyata beli di luar sana itu model kayak chicken gitu, kan banyak sekali ya. Bahkan sausnya juga pakai kemasan yang saset gitu. Itu nanti di bawah nanti tidak akan ada lagi makanan yang beli. Jadi bolehnya adalah buatan mamanya, buatan papanya, atau buatan anaknya sendiri. Itu salah satu syarat nih. Kita sekolah sudah berpayah-payah, bersusah payah untuk bisa menyediakan makanan untuk putra putri Bapak Ibu, tapi kenapa dari rumah cukup diberikan makanan instan, fast food ya. Kemudian tempat makanannya itu mereka makan juga tetap harus sampai habis. Yang sering kita temui makanannya masih sisa. Mungkin mama papanya berpikir makan yang banyak tapi di sekolah. Ternyata mereka mampu makannya sekian dan akhirnya masih sisa. Ada yang akhirnya mereka buang. Kenapa dibuang, Kak? Kalau dibawa pulang nanti dimarahin sama mama. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi nanti minta tolong ketika nanti ada terjadi makanannya sisa, kita akan cek ke orang tuanya. Nanti ke depan jangan banyak-banyak. Bapak Ibu boleh bawakan bekal makanan asal anak tidak kelaparan dan ada asupan gizinya sesuai sunnah kan. Sebelum kenyang berhenti. Jadi lebih baik jangan banyak-banyak. Yang penting ada yang dimakan. Seperti itu ya. Dan kemudian pastikan ketika tepaknya nanti dibawa pulang itu harus sudah dicuci. Ketika ditemui nanti tidak dicuci, boleh konfirmasi juga ke sekolah. Ini kok sampai kecolongan ayah bundanya membolehkan belum dicuci. Karena itu adalah satu kebiasaan. Anak yang jadi di kantin, anak yang bawa makan dari rumah, semua harus latihan mencuci piring. Kemudian peralatan diberi identitas. Nah, selama ini tuh banyak yang tidak teridentitas, sehingga ayah tidak tahu punya siapa. Bahkan sudah di-share di grup juga banyak yang belum mengakui. Bahkan ke anaknya, Kak, kayaknya lihat kakak tadi bawa ini, bukan? Anaknya juga bilang bukan. Jadi nggak tahu. Kadang sampai banyak sekali menumpuk di sekolah. Tempat-tempat makan yang tidak bertuan, tidak punya. Kemudian bekal dititipkan kepada petugas security. Jadi di depan berikan saja, karena sudah ada namanya pasti tahu untuk siapa-siapanya.
pasti kalau homemade dari rumah buatan orang tua sendiri, saya yakin pasti terjamin. Kemudian bekal diletakkan di rak yang sudah disediakan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nanti anak-anak akan mengambil, tapi posisi mereka tetap mengantri sama seperti yang jajan di kantin. Yang di kantin, antriannya beda. Antrian yang jajan di kantin, yang makan di kantin, dan antrian yang bawa bekal dari rumah. Kemudian anak-anak itu belajar juga, di sini ada area literasi. Mereka belajar menulis. Dari situ nanti kita tahu anak-anak mana yang tulisannya masih harus di-upgrade, diperbaiki. Kemudian makan dan minumnya harus di tempat makan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan adab makan. Makan yang diambil harus dihabiskan. Dan kemudian kalau tetap sampai tertinggal, sudah waktunya pulang, dan nanti kita akan umumkan di akhir pekan. Senin sampai Jumat, nanti pasti kita umumkan di hari Sabtu. Ketika sudah diumumkan di hari Sabtu, berarti ada apa berarti ya? Administrasinya. Karena pasti kan dicuci oleh sekolah, dan mungkin kan sampai nanti hari Senin tahu-tahu banyak uletnya, jadi harus dicuci dulu. Sehingga ketika sudah bisa, berarti harus diambil dengan ada administrasinya. Tapi nanti ada batasannya, setelah nanti berapa kali itu nanti akan meningkat, berapa kali akan meningkat, dan itu tetap akan masuk ke poin konsekuensinya, karena mereka harus mematuhi aturan dari sekolah. Untuk masalah kantin, sebelum saya tutup barangkali yang perlu ditanyakan. 1, 2, 3, nanti tidak ada yang ditanyakan. Saya pindah ke koperasi. Untuk ke depan, info sedikit. Kantin nanti kalau sudah ready, kita akan juga buka di depan. Jadi bisa 2 muka. Kantinnya yang sisi luar bisa melayani masyarakat dari luar, yang di dalam tetap melayani siswa dari dalam. Koperasi kita akan mengarah menjadi Hamkamat nantinya. Mungkin tahun depan. Ini masih masa training. Semua kebutuhan anak-anak ada di koperasi. Bapak Ibu mungkin sering bertanya-tanya, kok topinya hilang lagi, dasinya juga, sabunnya, kaos kaki, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Dan tahu nggak, segunung dikitannya, sampai bingung mau dimanakan. Dan ketika ditanyakan, Kak, ini ada namanya, bukan, minta baru lagi. Jadi sekarang saya pastikan, yang boleh beli baru itu hanya siswa baru. Jadi siswa lama harus beli yang recycle, hasil temuan. Nanti kita laundry, biasanya seminggu sekali kita laundry, kemudian kita berikan dengan harga cuma Rp2.000 per piecesnya. Jadi minta tolong, dan itu tidak boleh uang dari orang tuanya. Sampai kapan anaknya dilatih untuk bisa menjaga barang-barang miliknya sendiri kalau orang tuanya ngasih lagi. Ini beli. Saya yakin orang tuanya mampu untuk bayar beli topi tiap hari, saya yakin mampu. Tapi nggak kebagian itu.
Jadi ayo kita latih anak-anaknya supaya nih kamu sudah diberikan satu, setelah itu kamu jaga. Berarti ketika nanti kita hilang, mereka cari sendiri di dia apa namanya? Namanya apa ya? Bursa. Jadi nanti belinya yang bursa, topi bursa, sabuk bursa. Itu yang akan mereka belikan, harus menggunakan uangnya sendiri, potong dari BUMN. Saya yakin sebulan saja setelah mereka diterapkan seperti itu, bulan kedua ketiga mereka akan jaga baik-baik. Masa uang saya habis untuk beli topi terus. Itu yang harus kita komitmenkan bersama. Siap nih Bapak Ibu semuanya? Siap ya? Jadi nanti jangan dibeli belum baru lagi, kemudian dibelikin semua orang. Kemudian semua yang dijual di koperasi itu pasti ada brand sekolahnya, dan apa yang dipakai oleh anak-anak itu semua ada brand sekolahnya. Jadi mereka harus menggunakan seragam sesuai ketentuan. Ada juga alat tulis buku mata pelajaran dan aksesorisnya. Ini yang sering diingat, apabila diperlukan makan di kendaraan, bukan yang baru, dengan harga yang jauh lebih terjangkau, menggunakan uang sakunya sendiri. Nanti akan tanya di dua sisi, sudah saya sampaikan. Lanjut, selesai koperasi ada yang ditanyakan, saya itu sampai 3, kalau nggak ditanyakan saya korek. 1, 2, 3, selesai koperasi. Lanjut ke perpus. Oh, keuangan, ya, sampai keuangan. Oke. Bapak Ibu mungkin kemarin bingung juga, kenapa aku sudah bayar kok kartunya harus diambil sendiri? Masih bingung kan? Nah, saya jelaskan kenapa harus diambil oleh orang tuanya. Bapak Ibu yang sekolah di sini itu semua kalangan. Kita nggak mungkin hanya menerima yang berbayar, maksudnya berbayar full. Ada yang disubsidi juga, sehingga mungkin masalah pembayaran itu adalah urusan siapa? Urusan orang tua. Masalah belajar, urusannya anak. Kenapa harus orang tua yang ambil kartunya? Karena nanti saat anak diambilkan kartunya oleh orang tuanya, tidak ada yang tahu siapa yang sudah bayar, siapa yang belum bayar. Terus gimana Bunda kalau saya masih belum bisa bayar nih untuk evaluasi sekarang? Ada solusinya, hanya tinggal menandatangani surat pernyataan, dapat kartu. Jadi kenapa orang tuanya yang harus hadir? Bisa dipahami ya? Kita sepakat ya, berarti semuanya harus diambil oleh orang tuanya, dan H-3 itu harus sudah diambil 100%. Minimal hari Kamis, ketika nanti Senin ulangan, hari Kamis sudah pada diambil. Kita buka dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Seperti itu, kenapa harus diambil oleh orang tuanya kaitan dengan masalah kartu. Dan sudah aturan seperti ini sudah pada paham semua nih, 25%, 50%, 75%, sampai 100%. Itu tidak berarti harus mutlak. Panjenengan lagi susah di ini, belum bisa untuk bayar pada waktu itu, tinggal minta surat pernyataan, ditulis, ditandatangani, langsung bisa ditukar dengan kartu ujian. Oke? Gak ada yang berat ya? Siap, lanjut. Saya sudah jelaskan ini SOP-nya. Ini kaitan dengan masalah uang yang 500 per hari. Saya kemarin itu menemukan uang yang 500 per hari dibayar oleh orang tuanya, dirapel semuanya sampai bahkan ada yang sampai 1 tahun. Saya bingung lah. Ini anak-anak lagi disuruh latihan
kopi, ada apa. Itu manajemen mereka dengan memanage uang yang harus maksimal mereka bajakan per hari. Di Imani nanti juga sama, ada batas minimal, limit, maksimal limitnya. Ibu, bapak yang akan menentukan berapa boleh maksimal limit jajan pada satu hari. Jadi semua dibiasakan anak untuk berlatih memanage uangnya sendiri per hari. Nanti kalau mau jajan yang banyak boleh di rumah, boleh bapak ibu bebas kasih uang jajan yang banyak di rumah. Tapi di sekolah dipakai kegiatan. Selesai. Saya hitung sampai 3 kalau ada pertanyaan. 1, 2, 3, nggak ada, lanjut. Boleh ganti dulu. Apa lagi? Gimana? Perpustakaan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar dan lihat yang di-share di grup kaitan dengan perpustakaan kita. Perpustakaan kita sudah akreditasi beberapa waktu yang lalu. Kemudian beberapa waktu setelahnya kita juga ikut lomba perpustakaan dan akreditasi nilainya A. Lombanya juga juara 1 tingkat kabupaten. Mudah-mudahan berjenjang nanti maju lagi ke tingkat provinsi. Dan Bapak Ibu wajib nengok perpusnya supaya nanti nilai perpustakaan kita juga tetap terus update-nya. Jadi harus ditengok oleh Bapak Ibunya juga. Sebetulnya semua yang saya paparkan itu nanti di YouTube ada, YouTube sekolah. Dan Bapak Ibu ternyata di YouTube-nya itu susah banget untuk kasih jempol atau subscribe gitu loh. Padahal dengan dukungan Bapak Ibu, maksudnya sosialisasi ini akan terus berjalan dan akan bisa mengupgrade sekolah. Kualitas sekolah itu akan terlihat dari dukungan kita semuanya. Sekitar gambarnya seperti itu, tapi nanti Ibu bisa lomot perpustakaannya. Nah, ini layanan-layanannya. Bapak Ibu tahu bahwa anak-anaknya nggak boleh bawa mainan? Ya? Dan bagaimana ketika mainan di sini? Mainan juga ketika bawa dari rumah, mereka bisa menggunakannya kapan saja dari mulai berangkat sampai pulang. Tapi saat dilarang menggunakan bawa mainan dan kita sediakan hanya digunakan saat istirahat. Di situ akan timbul kedisiplinan. Dan semua alat-alat mainannya kita sediakan. Tidak semua sih, yang menurut saya kurang edukasi tidak. Yang menurut saya kantinnya, perpusnya belum mampu untuk merealisasikan, saya tidak adakan juga. Jadi sesuai kemampuan dan nilai edukasinya. Banyak banget nih nanti kalau saya jelasin prestasinya tadi saya sampaikan. Ini grafik data pengunjungnya, Bapak Ibu. Nah, perpus kita itu sudah sistemnya otomasi, jadi sudah tidak bisa dirapel pakai daftar hadir, itu nggak bisa, karena pakai scan barcode. Masuk pakai scan barcode, jadi nggak bisa ditipu. Maka mungkin nanti semester depan anak-anak wajib pakai ini, kemanapun pakai kartu. Mungkin kartunya bisa dimasukin 2 kartu. Kalau yang imaninya tetap dimasukkan ke kartu ini juga, sama kartu perpustakaannya. Jadi itu nanti akan berpengaruh pada daftar hadir juga kalau mereka tidak bisa bawa kartunya. Terima kasih. Perpus selesai. Saya kasih waktu 1, 2, 3. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada kekasih kita, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi istiqomah untuk selalu berada di jalan sampai yaumul kiamat. Yang saya hormati Bunda Dane sebagai Kepala SD Muhammadiyah Petamburan. Yang saya hormati Ayah Bunda Guru SD Muhammadiyah Petamburan. Dan saya hormati juga Mama, Papa, wali murid, siswa, siswi SD Muhammadiyah Petamburan yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing program-program yang ada di sekolah kita yang tercinta ini. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait aktivitas putra-putri kita dari pagi sampai sore hari itu apa saja sebenarnya yang dilakukan anak-anak itu. Apa cuma bermain-main saja? Karena terkadang kita menerima komplain dari wali murid katanya anak-anak dari pagi sampai siang nggak masuk kelas, mainan aja terus, nggak ada pelajaran, jam kos. Padahal di kami itu tidak mengenal jam kos, sama sekali tidak ada jam kos. Insya Allah dari pagi sampai sore itu muatannya adalah pembelajaran. Tapi dalam konsep kami bahwa pembelajaran itu tidak harus anak di kelas duduk, guru di depan, itu pembelajaran. Selain itu berarti main, itu enggak. Tapi dalam konsep kami muatan pembelajaran itu bisa di mana saja, bisa di lapangan, bisa di kantin, bisa di perpus, atau dimanapun anak-anak itu berada. Sepanjang kita beri muatan pembelajaran itu pasti jadi pembelajaran. Seperti yang kami lakukan di sini, anak-anak dari pagi sampai siang menjelang sore itu muatannya pembiasaan diri. Pembiasaan yang ada di sekolah, yang ada di kami itu terbagi dua. Ada pembiasaan diri di rumah yang setiap bulan diberi lembaran ya. Mama, Papa, setiap bulan itu anak-anak dapat lembaran pembiasaan diri di rumah, diisi. Kalau bisa sih yang isi anak-anaknya mah tempel di tembok, di kamarnya. Nanti sebelum tidur, muhasabah dulu dari pagi saya ngapain aja ya. Ada bantu, toteng, ada sholat ini, toteng. Jadi muhasabah diri tiap hari. Kita melatih anak-anak untuk muhasabah diri setiap mau tidur. Mestinya seperti itu. Tapi yang terjadi kadang dirapel. Dikasih awal bulan, baru ingat udah tanggal 30, lembaran masih basah. Tapi apapun yang terjadi, yang jelas lembaran itu harus kembali di sekolah. Ketika lembaran itu kembali di sekolah, apapun isinya, kami percaya itu dilakukan oleh putra-putri kami di rumah. Sepanjang ada tanda tangan mama atau ayah di situ. Kalau tidak ada, kita nggak terima. Tapi sepanjang ada tanda tangan, sudah kita terima. Dan insya Allah kita percaya. Itu untuk kebiasaan diri di rumah. Makanya pembiasaan di rumah itu harus full. Dalam satu semester itu harus masuk. Tidak boleh ada yang bolong. Yang kedua, pembiasaan diri di sekolah. Pembiasaan diri sekolah itu ada 3 tempat. Ada pembiasaan diri di lapangan, kalau pagi hari itu. Ada pembiasaan diri di musola. Dan ada pembiasaan diri di kelas. Itu juga ada rekapannya. Pembiasaan diri di sekolah itu dilakukan penilaiannya oleh kami, para guru di sekolah. Pembiasaan diri di rumah itu dilakukan oleh mama yang menilai. Kami terima jadi. Nanti dalam penilaiannya
di rata-rata jadilah nilai karakter, baik itu spiritual maupun sosial. Karena dalam pembiasaan diri di situ ada kompetensi spiritual, ada kompetensi sosial, seperti itu. Itu tadi pembiasaan diri. Yang selanjutnya adalah tentang ekstrakurikuler. Oh ya, untuk pembiasaan diri mah itu full. Kemarin itu Bunda Kepala Sekolah dapat menerima tamu dari pengawas itu. Dari pengawas yang kebetulan memang baru ke sini. Beliau itu menyatakan bahwa semua yang ada di sini itu udah muatan P5. Penguatan profil pelajar Pancasilanya itu udah kelihatan sekali. Dan dari pembiasaan diri itulah kami malah dulu menyusun rapor P5. Jadi untuk kami ini alhamdulillah kita bisa mengeluarkan rapor P5 dan itu benar-benar dari kegiatan pembiasaan diri. Mudah-mudahan nilainya cukup memuaskan karena di situ tergambar. Jadi kita tidak mengarang indah, insya Allah rapor P5-nya tidak mengarang indah, tapi betul-betul berdasarkan fisik yang ada, baik dari pembiasaan di sekolah maupun pembiasaan di rumah. Untuk ekstrakurikuler, itu setiap siswa harus mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di kita itu ada dua macam. Yang pertama ekstrakurikuler wajib, itu bagi ada berarti berapa ya? Ada 3 ekstrakurikuler wajib: marching band, tapak suci, dan disbul weton. Ini ekstrakurikuler wajib. Yang mengikuti adalah kelas 3 sampai kelas 5. 3 sampai 5. Kelas 1-2-nya berarti nggak ada ekskul wajib. Untuk kelas 1 dan 2 adalah calistung. Jadi penguatan di literasi dan numerasi. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Selain yang wajib, kita punya ekskul pilihan yang sangat bervariasi. Jadi anak itu boleh memilih ekskul pilihan bebas sesuai dengan bakat dan minatnya. Ketika satu siswa sudah memilih ekskul pilihan, berarti dia tidak boleh ganti selama 1 semester. Ketika ganti semester, kayaknya bakat saya nggak di situ, saya pengen ganti, boleh. Mau melanjutin juga boleh. Tapi pergantian itu harus di pergantian semester. Minimal kehadiran ekstrakurikuler wajib supaya yang bersangkutan itu mendapat nilai. Dia diperbolehkan tidak hadir maksimal 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti nilainya tidak keluar. Itu untuk ekskul, ekstrakurikuler dan pembiasaan diri. Yang selanjutnya adalah program mingguan kita, yaitu sholat Jumat bagi siswa peserta didik putra. Ini yang masih sudah berjalan tapi belum maksimal. Untuk sholat Jumat bagi peserta didik putra, ada beberapa wali murid yang merasa Bunda, ribet banget sih pakai ganti-ganti baju segala. Yang penting bajunya bersih. Memang iya, yang penting bajunya bersih, bisa sholat Jumat. Tapi di sini adalah kita mau pembentukan karakter, bagaimana anak-anak itu bisa membiasakan sunnah-sunnah Jumat untuk kedepannya. Salah satunya adalah mandi, ganti baju yang bersih, yang baru, maksudnya bukan yang
sampo, pasta gigi, odol ya. Yang dibawa sikat giginya saja anak-anak nggak mungkin pernah. Itu yang untuk sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat selesai, mereka akan berganti kostum lagi dengan kostum yang pagi hari, karena setelah itu ada kegiatan Hizbul Waton yang menuntut untuk pakai seragam Hizbul Waton. Itu untuk ketentuan sholat Jumat. Yang selanjutnya adalah kegiatan yang baru akan kita lakukan tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya itu tidak seperti ini kegiatannya. Beberapa tahun yang lalu kegiatan Ramadan kita hanya pesantren Ramadan, nanti ditutup dengan buka puasa bersama, habis itu pulang. Berapa tahun maju lagi masih seperti itu, kegiatan pesantren ditutup buka puasa, tapi yang kelas 1 dan 2 pulang, kelas 3 ke atas bermalam 1 hari. Tahun berikutnya tambah 2 hari. Nah tahun ini tambah 3 minggu. Jadi nanti kita akan pesantren Ramadan 3 minggu dengan agenda. Nanti insya Allah akan di-share agendanya. Insya Allah anak khatam Quran dalam 3 minggu. Jadi kalau yang itu pesantren berarti dia akan dapat reward khatam Quran. Karena nanti agenda acaranya itu mengarah si anak itu khatam Quran, insya Allah. Jadi pelaksanaannya dalam setiap pekan, kita bulan Ramadan itu kan masuk 3 pekan. 3 pekan atau 4 pekan itu? Masuk bulan Ramadan. Efektif itu 3 pekan. Nah dalam 3 pekan dari 1 pekannya kita ngambil Senin sampai Kamis. Jadi datang ke sekolah hari Senin pagi, udah nggak pulang. Buka puasa, sahur, pokoknya kegiatan pesantren aja. Latihan nembak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis siang pulang. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad di rumah, nanti Senin kesini lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang. Gitu selama 3 pekan. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Bunda, yang kelas 1 pengen juga kan? Boleh, monggo. Kalau mamanya mau anaknya diikutkan, silahkan, yang penting anaknya mau. Tapi kalau 3, 4, 5, 6 itu wajib ikut. 3, 4, 5, 6 harus ikut. Anaknya nggak mau ya wajib, orang tuanya nggak setuju ya wajib. Anak-anak wajib. Tapi kalau kelas 1 dan 2 pilihan monggo, yang mau ikutan diterima. Masa orang mau ikutan ibadah nggak boleh, kan nggak mungkin namanya. Itu untuk pesantren Ramadan. Yang terakhir, ya, yang terakhir dari saya, yang terakhir adalah program sekolah yang insya Allah akan dicanangkan tahun ajaran depan. Kita sekarang kan SD Muhammadiyah Ketanggungan Pre-International School gitu ya mana? Tahun depan kita pengen merubah brand. Kita mau merubah brand kita jadi SD Muhammadiyah Ketanggungan International School. Kita akan hapus pre-nya, insya Allah. Nah, tahun depan itu akan dimulai dengan kita membuka kelas International School untuk 1 Maret. Syaratnya katanya International School yang penting ada minimal 1 Maret yang pembelajarannya itu pure pakai bahasa asing. Katanya bahasa Indonesia itu sudah jadi bahasa asing. Artinya tidak boleh pakai bahasa Indonesia, kan bahasa seharian kita bahasa Indonesia. Kalau orang Inggris boleh, bukan International School pakai bahasa Indonesia boleh, karena bahasa Indonesia itu sudah bahasa asing katanya. Gitu. Nah, karena kita bahasa sehari-hari bahasa Indonesia, berarti harus pakai bahasa
School yang akan dipandu langsung oleh native speakernya dari Kanada. Jadi kita ke sana, bukan ke Kanada, maksudnya ke atau kotanya nanti nggak tahu Jogja atau Semarang gitu. Tahu kemarin kan gimana Bun? Salatiga. Kemarin saya sama Budadanya itu, Budadanya udah tanda tangan MOU-nya itu di Salatiga. Nggak tahu nanti bintangnya ada di mana, yang jelas pasti di wilayah PWN Jawa Tengah. Nanti diberangkatkan ke sana sehingga pulang dari sana itu udah bisa bagaimana sih menghandle kelas international school. Habis itu tidak dilepas, tetap dipantau. Jadi dari PWN-nya sendiri sudah ada bagian yang akan memantau atau membidangi ICP ini, International Class Program. Jadi tidak setelah BTEC dilepas begitu saja, tidak, tetap dipantau. Nanti di awal tahun ajaran dari natifnya akan ke sini melihat coba hasil BTEC-nya jalan apa enggak. Kalau nggak jalan ya cabut international school-nya, berarti nggak benar pelaksanaannya. Kalau jalan dilanjut, dan itu akan terus dipantau. Ada sistem akreditasinya setiap 3 tahun sekali. Jadi ada kelas-kelasnya. Kelasnya itu yang pertama silver, gold, premium, platinum, silver, gold, platinum. Itu kelas akreditasinya. Jadi dipantau terus dari micro year. Kita bekerjasamanya dengan micro year itu yang akan mantau pelaksanaan kelas ICP, International Class Program. Itu mungkin sedikit pemaparan. Nanti barangkali ada sedikit perubahan UAT ya Bun? Ya Bun, barangkali ada sedikit perubahan UAT, tapi lagi diusahakan supaya kalaupun berubah itu nggak banyak. Padahal bukunya itu berubahnya banyak. Karena biasanya kita pakai buku lokal, ini kita pakai buku interlokal, internasional. Bukunya langsung dari micro-nya. Jadi benar kayak apa ya? Awal berarti ya. Kita benar-benar dipantau, nggak bisa seenaknya sendiri. Ada pemantauan dari micro-nya selama pembelajaran internasional kelas program. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo, terkait dengan kebiasaan diri, ekskul, sholat Jumat, program Ramadan, dan program ICP. Tidak ada akan berarti saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Saya lanjutkan, tadi dibantu dari sumber pemaparannya. Berarti ini tidak sama yang tambahannya. Tentang masalah penilaian, Bapak Ibu mungkin banyak yang bertanya soal sama bukunya kok beda. Kemudian kenapa nilainya anak-anak itu nggak gede-gede seperti yang di luar sana? Saya jawab, Bapak Ibu selama lagi waktu sekolah SD, yang Bapak Ibu ingat mata pelajaran apa, materi apa, ada jam berapa, siapa pengajarnya. Bapak Ibu sekolah SD sama anak-anaknya 6 tahun, tiap hari berangkat kan? Yang diingat apa? Selama 6 tahun dan setiap hari berangkat. Ternyata yang kita ingat itu sesuatu yang spesial. Spesial kadang sangat menyakitkan, spesial membahagiakan. Betul. Jadi ternyata
pembentukan karakter di SD itu yang lebih utama. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya bisa cepat baca, datang aja ke bimbel sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan, langsung bisa cepat baca dan berhitung juga sama, belajar matematika. Datang aja ke tempat bimbel. Bimbel juga ada kelas-kelasnya ya. Cari kelas yang paling top. Berarti hanya berapa kali pertemuan itu sudah keren. Tapi Bapak Ibu mau mengkhususkan anaknya untuk bisa punya karakter baik, itu kemana? Nggak ada tempat bimbel tentang karakter. Ini bimbel karakter baik, nggak ada. Dan itu harus dilakukan setiap hari, konsisten. Itu pembentukan karakter. Saat evaluasi, kita sedang membiasakan diri anak-anak itu untuk percaya pada dirinya sendiri, mengerjakan sesuai kemampuannya, dan kemudian akan mendapat nilai sesuai dengan hasil yang pernah diusahakan. Seberapa gigih belajar, maka hasil itu yang akan didapat. Oke, bisa diterima. Jadi kalau Bapak Ibu kencang ngajarin pas lagi malam mau ujian atau besoknya kejar tayang, nyampe sini bubar semua ya, lupa semua. Itu yang harusnya lalu setiap hari konsisten dilakukan. Itu yang seharusnya Bapak Ibu lakukan. Ajarkan bagaimana ketika anak-anak yang kelas bawah baca, tulis, hitung, itu keren. Kelas atas baru masuk materi. Di sini kita menerapkan nilai itu adalah benar-benar murni nilai anak-anaknya, tanpa ada rekayasa. Kita berani mengembalikan hasil ulangan ditandatangani oleh orang tuanya. Jangan cuma nilai rapor. Nilai rapor mah siapa aja bisa langsung keluar nilai rapor 100 bisa. Siapapun bisa. Tapi datanya dari sini dulu termasuk ulangan harian. Itu yang kita terapkan. Jadi ketika anak-anak memang nilainya belum maksimal, menurut saya itu sudah keren. Coba aja ketika ujian nasional yang beberapa waktu lalu masih ada ujian nasional, berapa SKL-nya? 1, 2, 3 aja jarang berani ambil SKL 3. Tapi kita kadang di SKL itu kita sudah berani 3, 4, 5. Karena kita yakin bukan berarti kita itu cuma diam nanti dikejar tayang. Kita kejar tayang dari awal tahun untuk kelas 6-nya. Bimbel. Kita bisa mengevaluasi kira-kira SKL-nya berapa nih. Pasti mereka lulus. Jadi bukan nanti nilainya sulapan ya, bukan sulapan ya, nanti tahu-tahu oh bisa, nilainya besar, oh bisa. Di sini nggak ada sulapan, adanya kerja keras. Oke, bisa dipahami, nanti boleh tanya ke saya langsung terkait dengan masalah penilaian. Kenapa anak-anak nilainya ya, memang tidak besar karena memang hasil kerja keras mereka. Dan Bapak Ibu, ketika saya mendapati kasus-kasus tentang masalah dievaluasi itu, ada yang mungkin Bapak Ibu itu berorientasinya pada nilai. Gimana sih? Kita mau lihat di sana, di luar sana. Teman-teman kamu itu loh, lihat rapotnya nilainya bagus-bagus semua. Tapi kenapa kamu nilainya nggak bagus? Yang ada akhirnya di kursuskan, di apa namanya, dileskan, dan ternyata soal yang akan kita keluarkan pada hari saat tes itu sebetulnya sudah diterima kita 3-4 hari sebelumnya. Bisa aja kan kita sobek, kita intip, lolos 1, foto, sebar. Bisa saja dilakukan oleh siapapun, tapi tidak kita lakukan karena tujuan kita adalah melatih mental anak-anak itu
percaya diri, mandiri, dan jujur. Ibu bagaimana? Cerdas dulu, apa karakter baik dulu? Karakter baik dulu apa cerdas dulu? Kalau karakter sudah baik, insya Allah cerdas itu ikut. Tapi kalau cerdas, nanti akhirnya karakternya ngakal-ngakalin. Kecerdasannya untuk ngakal-ngakalin, gimana menyiasati sesuatu. Oke ya, sepakat ya. Berarti kita akan bimbing semua anak-anak kita. Orientasi pertama adalah karakternya dulu. Mereka punya karakter baik. Baru setelah itu materi akan bisa masuk dengan baik. Kemudian saat lagi evaluasi tadi anak-anak ada yang di les, guru lesnya, dan kita melihat ada indikasi kakak-kakak itu mengerjakan soalnya persis seperti kunci jawaban. Kemudian kita tanya ke kakaknya, kakak dari mana bisa jawab seperti ini? Kakak dapat, nah keluarlah les pun sama guru ini pun belajarnya soal yang hari ini dikerjakan pun baru terkorek. Terus saya mulai merambah ke orang tuanya, saya komunikasikan dengan orang tuanya, yuk kita kembalikan lagi, kita latih jujurnya loh, bukan nilainya, jujurnya dulu, itu yang akan kita lakukan. Bahkan pernah juga kejadian ya, bahwa anak-anak ketika dikasih soalnya ini aku udah ngerjain Bu tadi malam, terus ngambil dari tasnya, dikeluarkan persis sama soalnya yang sudah dikerjakan. Dari mana kakak? Dari guru lesnya, dengan bangganya. Terus akhirnya saya panggil orang tuanya juga, saya komunikasikan. Dan jangan khawatir, tidak akan ada anak dimarahin gara-gara nyontek, gara-gara bawa udah mengerjakan, sudah tahu dari guru lesnya. Mereka semua akan menjawab dengan jujur. Itu yang akan tetap kita pegang prinsipnya. Mereka harus jadi anak-anak yang kreatif, cerdas, berakhlak mulia. Oke, setuju ya semua Bapak Ibu? Dan yang terakhir adalah terkait dengan masalah ya. Satu kebanggaan, prestasi kakak, baik prestasi internal maupun prestasi eksternal. Dan per tahun ini kakak yang tidak melakukan pelanggaran dan banyak mendapatkan penghargaan itu akan mendapat beasiswa. Dan beasiswanya juga nanti akan ibu terima. Dan kalau saya hasil dari anak-anak yang melakukan kebaikan, dampaknya dapat potongan administrasi. Tentunya nanti beasiswa karena silakan nanti dipergunakan oleh orang tuanya, mau dimasukkan ke tabungan boleh, mau dijadikan tambahan untuk biaya potongan untuk biaya administrasi boleh. Dan yang eksternalnya adalah ketika mereka menjadi kontingen lomba di luar sana. Dan ini hanya mewakili bukan ini untuk kejuaraan satu semester ini mewakili kejuaraan satu semester. Jadi satu anak kita akan berikan secara simbolik satu penghargaan. Walaupun ternyata juaranya banyak, tapi hanya kita beri satu. Selebihnya uang. Diuangkan dalam bentuk uang yang bisa menjadi beasiswa potongan untuk Bapak Ibu. Nanti yang saya panggil Bapak Ibunya boleh mendampingi. Baik, saya tutup dahulu saja supaya nanti tidak mengganggu dengan acara yang lain. Terima kasih atas
Ya, terima kasih Bunda, baik Bunda Ais dan Bunda Dani yang sudah menyampaikan tentang sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dan pembelajaran serta prestasi peserta didik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, masih senang ya? Tinggal satu momen lagi, yaitu pembagian penghargaan secara simbolik. Karena alhamdulillah kejuaraan kita di semester ini sangat banyak sekali. Pialanya sampai lemarinya harus nambah lagi ya. Yang terbaru itu ada di lantai 2, yang ketika mama papa datang ke sekolah, datang ke gerbang, lihat ke atas, wah pialanya banyak sekali. Alhamdulillah itu adalah hasil dari sebuah proses yang tidak mudah. Bikin piala, beli piala murah di koperasi ya. Tapi prosesnya itu untuk bisa mendapatkan kejuaraan ada panas perih, latihan. Ya, kalau mama-mama yang jadi guru biasa melatih anak pasti merasakan hal itu. Untuk bisa mendapatkan satu piala saja itu butuh keringat ya yang banyak. Baik, akan kami bacakan siapa saja anak-anak kita yang sudah berprestasi secara eksternal. Kalau internal mama papa anaknya berprestasi semua. Nanti di kelas mama papa akan melihat berapa beasiswa anak saya, ya. Nanti bisa dilihat di masing-masing kelas. Yang pertama untuk kelas 2. Nah, ini kecil-kecil cabai rawit. Kamikela Quincy Nazifa. Silakan maju sayang. Ini sudah berani mengikuti lomba juara karate kumite perbarangan putri min 30 ya, kurang dari 30. Ya. Langsung diserah terimakan. Ya. Mamanya ada, Mama Quincy? Belum. Udah dibantu cariin pialanya, ada yang nyariin piala. Ya, ini dari kelas 2 untuk kejuaraan pas momen Kopje. Isi bawa pulang. Iya, pialanya bawa pulang. Ini dari sekolah ya sayangnya. Jadi pialanya dibawa pulang. Quincy ya, juara 2 karate kumite perorangan putri tingkat kecamatan. Kalau tingkat kecamatan yang masih mungil-mungil, iya. Oke, selamat ya cantik. Bisa bergeser Bunda biar backgroundnya ini. Ya, kesini lagi sayang. Nah. Aisyah ada nggak? Aisyah Kusairi? Nggak ada. Berarti setelah ini nasihat. Sholat. Ya, selamat ya sayang ya. Tetap semangat dan siap berprestasi di selanjutnya. Yang kedua, karena Ziha juara 2 lomba wudhu dan sholat putri. Silakan Kak Ziha bersama mamahnya. Maju mama. Iya, alhamdulillah ya. Sebenarnya kejuaraannya banyak, tapi ini hanya sampel 1 ya. Iya, selamat kakak, silakan berbaris ke sana. Selanjutnya, Singgi Hasan Wicaksono, juara 3 menulis cerita cekak bahasa Jawa Putra atau cerkak. Ada Mama Singgi? Sama kakak Nasya. Oh, sama kakak. Mana kakaknya sayang? Oh, lagi sosialisasi. Mana Kanasyanya? Panggil sayang. Kanasya, silakan sayang maju. Ini juga alumni sini ya, Kanasya, lulusan tahun 1819. Iya, ini ketiga bersaudara semuanya sekolah di sini. Selamat ya sayangnya atas prestasi Boso Jawi ngarang cerita ngambil Boso Jawi. Kelas berapa Mas Singgi? 4 ya. Selanjutnya Kania Zahira Al-Tafulisa juara 3 Mikoba Putri tingkat kabupaten pada momen Napsi. Silakan keadaannya. Ya,
Ya, kalau dia juga prestasinya banyak sekali ya. Ada Muktamar, kalau Muktamar itu Muhammadiyah Nasional ya kemarin. Kemudian kemarin juga ada pencak silat juga juara. Nah ini salah satu yang kita beri apresiasi, juara 3 Khitobah Putri. Mama Ayah ada nggak? Mama Ayah belum hadir? Oh dipanggil sayang? Ada? Iya, boleh minta tolong ya Kak Ayah. Persiapan selanjutnya Afan Budi Wicaksono, juara 3 tenis meja tunggal putra. Persiapan ke sini sayang, lewat sini dulu boleh, lewat sini ya. Lewat sini, oke, di situ dulu. Mama atau papanya Kak Afan hadir enggak? Oh di kantin. Iya, ada yang bisa minta tolong panggilkan ya sayang ya. Mama atau papanya Kak Afan. Oh lagi ke sini, oke. Ya, dulu sayang sambil duduk dulu. Sini, ya. Oke, awas ada kabel. Bannya dia nggak banyak. Ya, selamat ya Maya. Ini kakak banyak sekali prestasinya. Tapi ini sampel simbolik 1 kejuaraan. Silakan pialanya bisa dibawa pulang. Selamat. Oke, selanjutnya Kak Afan. Papa Afan atau mamanya? Silakan sayang. Ini juara 3 tenis meja tunggal putra tingkat kecamatan pada Polda. Selanjutnya Ica Pranantia ada? Tidak ada. Hanzara Mayunita, mamanya ada sayang? Mama, oh ayah, oh ada ayah. Silakan ayah. Mama, ayahnya Kak Hanza ya. Juara 1 tunggal putri cabang olahraga bulu tangkis Pulbek Polda. Selamat ya cantiknya. Selanjutnya Kak Lulu. Lulu juara 1 Lambai Pidato Seseorang Putri, Pidato Bahasa Jawi, Sumogo Kali Api. Apinya Lulu dan Kak Lulu, silakan cantik. Kak Lulu. Persiapan Kak Emri, ada Kak Emri? Oh ini ya, mamanya datang sayang. Iya, oke. Mama apa belum ke sini? Atau udah? Mama apa ada nggak? Belum. Ya Kak Emri dan mamanya, silakan mama. Ini juara renang ya, kemarin dapat 2 kejuaraan. Nah ini simbolik 1, juara 3 renang 50 meter gaya dada putra. Iya, pegang sayangnya. Selamat. Oke, semoga selalu meningkat prestasinya. Selanjutnya Muhammad Arkan Jalaluddin, ada mamanya? Ada sayang mamanya? Gak ada? Mamanya belum ada. Coba kita cari lagi yang sudah ada mamanya. Jasmine Barusawa? Gak ada? Yang dan mamanya sudah ada belum? Belum ada. Gak apa-apa. Oke, ya Arkan Jalaluddin dulu berarti. Kak Arkan Jalaluddin juara 3 lomba pengetahuan pendidikan agama Islam dan baca tulis Al-Quran pada momen nafsi. Oke, selamat ya Kak ya. Selanjutnya Yabdan Abi Nasrullah, juara 1 menulis dan membaca aksara Jawa, nulis aksara Jawa. Ya, prestasinya juga banyak sekali ya Kak ya. Ada karate, ya. Punya siapa aja? Ya, selamat. Selanjutnya Kak Tiara Akila Azri.
mamanya Kak Tiara? Ayo. Oh, Kak Afan sudah datang mamanya. Monggo mama, silakan Kak Afan maju sini sayang. Kak Afan ke depan, ke tengah. Ya, ke tengah sama mama ya. Juara 3 lomba tenis meja tunggal putra. Oke, selamat ya Kak ya, semangat terus untuk berprestasi. Mama Tiara ada sayang, Mama Tiara katanya ada di mana posisi? Silakan. Selanjutnya Kasahra Konita. Kasahra Konita, silakan cantik. Juara 2 seni menyanyi duet lagu religi berpasangan. Mamanya ada no? Ada. Oke, selamat ya. Terima kasih. Selanjutnya Kak Zikri Artoni Malik. Ya, ini all the world. Hati-hati ya, pencak silat. Kejuaraan pencak silatnya banyak ya. Kecamatannya juara 1, kabupatennya juara 1. Ini dari hasil ekskul tapak suci. Silakan Mama Zikri untuk turut tampil. Juara 1 kelas D putra lomba pencak silat tingkat kabupaten. Selanjutnya Hafeldi Sulaiman Diaru, silakan ganteng. Juara 3 pidato sesolah Boso Jawi. Mama Feldis, wonten? Belum datang, Bun. Oh, belum datang, Mama Feldis. Ya, silakan Mama Feldis. Oke, Kak Kiara sudah datang mamanya. Oke, silakan cantik Kak Kiara dan mamanya. Kak Kiara juara 2 kolam peluru putri, Kecamatan Muhammad Kopda. Oke, yang lainnya ada yang belum hadir. Ya, selamat ya. Ambil foto bersama, mama-mamanya bisa bersamai. Ya, anaknya nggak ada, Bunda. Iya, ada Kak Aisyah, terus Kak Fathu, Kak Misha, Kak Fatah. Tapi di sini anaknya belum ada. Oke, silakan mamanya ikut bergabung untuk bisa pengambilan dokumen foto bersama. Bisa merapat ganteng, cantik ke tengah, merapat. Iya. Silakan mama untuk ikut bersamai kakak-kakak. Kakak-kakaknya duduk ya sayang ya. Coba duduk, gerak. Nah, silakan mamanya bisa berada di belakang putra putri. Yang disebut cuma mama. Papa juga ya. Maaf nyebutnya cuma mama. Silakan mama dan papa. Gak apa-apa, biar nyebar gak apa-apa, tidak harus simetri sama anaknya. Bunda di tengah ya, Bun. Monggo Bunda di tengah. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya penyerahan secara simbolik prestasi peserta didik kita, selesai juga acara seremonial hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala hilaf.
Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa memasuki ruang kelas masing-masing.